Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagus Saputra. Saya dari mahasiswa program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil lembar kerja saya pada mata kuliah Data Mining kelas A. Jadi di sini diminta untuk mengulangi ya, membuat prediksi seperti di kelas praktikum, namun menggunakan studi kasus pada dataset yang ada di PPT. Nah, modelnya disesuaikan dengan dataset. Nah, kita di sini memakai package package library dari Skyline itu kan kita diminta untuk menghitung akurasi skor. Kita pakai Skyline Metric untuk menghitung akurasi skor, precision score, recall score, F1 score, dan confusion metricnya. Lalu kita pakai model selection untuk kita pakai model selection untuk seleksi datanya. Lalu kita pakai decision tree classifier, linear regression. Lalu kita pakai mean, mean square error, R2 score, dan mean absolute error dengan library matrix. Berikut ini datasetnya, dataset LKM9 yang menampilkan NIM status sebenarnya. Nah, masuk ke klasifikasi datanya. Data variabel data klasifikasi itu berisikan NIM, status sebenarnya, dan hasil prediksi. Variabel ini itu dibuat menjadi data frame dengan pd.dataframe. Lalu konversi label menjadi numerik ya. Status mappingnya itu tidak DO dan DO. Nah, status sebenarnya itu dicek di mapping, dicek dari status sebenarnya dan hasil prediksi. Lalu data di split, yang mana data di baris NIM status sebenarnya dan hasil prediksi itu dipecah. Ada yang mana baris baris kolom NIM itu, data kolom NIM itu berada di X klasifikasi, lalu data yang satu sebenarnya itu ada di Y klasifikasi, dan Y prediksi klasifikasi itu hasil prediksinya. Lalu kita hitung akurasi, precisionnya, recall skornya, F1 skornya, dan confusion matrixnya dengan parameter satu sebenarnya, dan hasil prediksi. Kita print datanya dan outputnya sebagai berikut. Bisa dilihat dengan akurasi 0,7, precisionnya 0,8, recallnya 0,8, F1 score-nya 0,727, dan confusion matrix-nya 32. Ya. Lalu kita buat data regresi datanya sama seperti tadi, tapi untuk nilai sebenarnya ini berbentuk variabel, bukan bentuk variabel numerik. Lalu dibuatkan data frame-nya yang berisikan data regresi, split datanya sama saja, lalu hitung matriks evaluasi untuk regresinya. Ini pakai R2 score, mean absolute error, dan mean square error, lalu root mean square error. Dengan parameternya itu Y true regresi dan Y true predict, Y true predict, Y predict, Y pred regresi, Y true regresi, dan Y pred regresi. Hasilnya dot score-nya itu bisa dilihat ya dengan nilai 0,94. Lalu max absolute error-nya itu di 1,2, mean square error-nya 1,6, mean square error-nya itu di 1,26. Nah,
Jadi kalau yang kedua kita jelaskan lebih cocok menggunakan akurasi, kapan lebih cocok menggunakan recall dan F1 score untuk studi tersebut. Nah, jadi akurasi menjadi matriks yang tepat ya bila distribusi data antara mahasiswa yang lulus dan tidak lulus ya, relatif seimbang. Di matriks ini menggambarkan seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan dengan keseluruhan data. Jika jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus tidak jauh berbeda, akurasi akan memberikan representasi performa modal model yang baik. Namun jika kelulusan merupakan kejadian langka atau hanya sebagian kecil lah yang dinyatakan lulus, akurasinya menjadi bias. Bukan akurasi ya, lebih tepat dengan metode akurasi itu jadi bias hasilnya. Model dapat menunjukkan akurasi tinggi hanya dengan memprediksi sebagian besar mahasiswa tidak lulus meskipun gagal mengenali yang sebenarnya lulus. Nah, untuk recall sendiri menjadi pilihan yang lebih relevan lah ketika fokus utama adalah meminimalkan kesalahan dalam mendeteksi mahasiswa yang benar-benar lulus, misalnya dalam proses seleksi beasiswa dan pendistribusian sertifikat kelulusan. Sangat penting untuk memastikan semua mahasiswa yang layak lulus teridentifikasi dengan baik. Kesalahan dalam melewatkan mahasiswa yang seharusnya lulus akan lebih merugikan dibandingkan salah prediksi mahasiswa yang tak lulus. Nah, oleh karena itu, Recall membantu memastikan bahwa mahasiswa yang tidak lulus, yang lulus, yang lulus tidak terlewatkan oleh sistem. Maaf, maksudnya yang lulus ya, bukan yang tidak lulus. Jadi, jika model diterapkan pada data yang tidak seimbang dan kamu ingin menyeimbangkan antara precision dan recall, nah, pakai F1 score adalah matriks yang lebih tepat lah. F1 ini memperhitungkan kedua aspek tersebut secara bersamaan sehingga mampu menggambarkan performa model secara lebih adil. Hal ini penting terutama jika keputusan berdasarkan prediksi model memiliki dampak besar seperti dalam penentuan kelulusan atau pemberian sertifikat. Nah, jadi pada intinya itu pakai menggunakan akurasi itu ya. Pakai akurasi itu jika data mahasiswanya lulus dan lulusnya tidak seimbang itu kurang lah. Nah, jika pilih recall, maksudnya jadi kalau pakai akurasi ya kan, data antara mahasiswa lulus dan tidak lulusnya itu harus seimbang. Kalau nggak seimbang, bisa yang seperti saya jelaskan tadi akan menunjukkan akurasi tinggi dan hanya memprediksi sebagian besar mahasiswa yang tidak lulus. Nah, kalau pakai recall lebih penting untuk mengidentifikasi semua mahasiswa yang benar-benar lulus. Cuman, cuman apa ya? Kalau recall itu pakai lebih ke identifikasi yang lulus saja. Lalu kok pakai F1 skornya jika data tidak seimbang kan, dan kamu ingin menjaga keseimbangan antara deteksi yang benar dan menghindari kesalahan. Jadi pakai F1 score lah, lebih imbang. Ya benar. Nah, masuk ke hasil dan analisis. Nah, berdasarkan hasil evaluasi model dalam prediksi kelulusan mahasiswa, didapatkan confusion matrix dengan rincian sebagai berikut. Positifnya 4 mahasiswa yang true positif 4 mahasiswa yang diprediksi lulus atau memang benar-benar lulus. Lalu true negatifnya mahasiswa yang diprediksi tidak lulus dan memang tidak lulus. Lalu false positifnya positifnya ya false positif 2, mahasiswa yang diprediksi lulus tetapi sebenarnya tidak lulus. Nah, false negatif itu mahasiswa yang diprediksi tidak lulus padahal seharusnya lulus. Dari data tersebut dihitung beberapa matriks evaluasi model sebagai berikut. Nah, akurasi 70% menunjukkan bahwa 70% dari keseluruhan prediksi yang dibuat oleh model adalah benar, dan bagian precision 66,7%, yang berarti dari semua mahasiswa yang diprediksi lulus sebanyak
66,7%. Di antaranya benar-benar lulus. Lalu lalu recall 80% menandakan bahwa sebagian besar mahasiswa yang seharusnya lulus berhasil dikenali oleh model. Lalu F1 score 72,73% mencerminkan keseimbangan yang cukup baik antara ketepatan prediksi dan sensitivitas model dalam mengenali mahasiswa yang lulus. Nah, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam mengidentifikasi kelulusan mahasiswa. Nilai recall yang tinggi mengidentifikasi bahwa model mampu mendeteksi sebagian besar mahasiswa yang seharusnya lulus. Meskipun demikian, precision yang sedikit lebih rendah menunjukkan bahwa masih ada kesalahan prediksi terhadap mahasiswa yang tidak lulus, di mana beberapa di antaranya itu diprediksi lulus oleh model. Selain itu, Evans score yang berada di angka 72,73% itu menandakan bahwa model cukup seimbang dalam hal mengenali mahasiswa yang lulus sekaligus mengurangi kesalahan deteksi. Untuk meningkatkan performa model di masa mendatang, peningkatan pada sisi precision dapat menjadi fokus, sehingga kesalahan dalam memprediksi mahasiswa yang tidak lulus sebagai lulus dapat diminimalisir. Lalu kesimpulannya ya, jadi model prediksi kelulusan mahasiswa menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan nilai akurasi 70% dan skor di atas 70%. Meskipun demikian, model masih menghasilkan beberapa kesalahan prediksi sih, yaitu dalam bentuk false positif, mahasiswa yang diprediksi lulus tetapi sebenarnya tidak lulus, dan false negatif, mahasiswa yang sebenarnya yang seharusnya lulus tapi tidak terdeteksi oleh model. Jika fokus utama sistem adalah memastikan semua mahasiswa yang benar-benar lulus dapat terdeteksi, maka recall merupakan matriks yang paling relevan. Hal ini karena recall menekankan pada kemampuan model dalam menemukan seluruh mahasiswa yang lulus, sehingga risiko melewatkan mahasiswa yang layak lulus dapat diminimalisir. Sebenarnya jika kesalahan dalam memprediksi kelulusan memberikan dampak signifikan, misalnya dalam konteks pemberian beasiswa dan kelulusan administrasi, maka precision dan advance score menjadi lebih penting. Precision memastikan bahwa mahasiswa diprediksi lulus benar-benar valid, sedangkan advance score menjaga keseimbangan antara ketepatan dan kelengkapan prediksi. Untuk mendapatkan evaluasi yang lebih seimbang dan adil, gunakan advance score sebagai acuan utama. Jangan disarankan, terutama ketika distribusi data tidak seimbang dan dampak kesalahan presisi cukup signifikan. Nah, jadi cukup begitu saja penjelasan saya tentang bekerja mahasiswa saya pada mata kuliah data mining kelas A. Selebihnya apabila ada salah-salah kata atau luput kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.